Ya, kembali lagi di acara Ngoceh Ngobrol bareng Cepi. Hari ini kita akan mengangkat tema yaitu harmonisasi, bagaimana musisi memimpin di ruang kelas. Oke, terkait bintang tamu kita hari ini, kita sudah kedatangan yang benar-benar sesuai dengan tema kita pada hari ini. Langsung saja kita invite langsung Alendrik. Ya, halo, selamat datang di rumah saya. Ini mau manggilnya siapa? Silakan bebas. dulu, bebas panggil ya. Alen boleh. Alen. Ini Pak Guru ya? Iya. Ya Pak Guru. Mau dipanggil Bapak, dipanggil Abang, masih muda ya? Panggil Abang ya boleh. Abang ya. Jadi. Oke, langsung aku mau tanya-tanya nih terkait gimana sih seorang musisi, awal mulanya tuh musisi dulu atau menjadi seorang guru dulu? Kalau awalnya sih itu dari karir di musik ya. Dari akhir setelah lulus SMA mulai main musik, kemudian lanjut di waktu kuliah sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya udah berapa tahun nih, maaf, jadi gurunya? Kira-kira kalau di bidang pendidikan baru pas 1 tahun. Pas 1 tahun guru baru. Iya nih pasti nih teman-teman di belakangnya suka banget nih yang begini-begini nih kan. Dia udah mencari bintang tamu yang suka dalam bermusik dan juga imbang lah gitu. Jadi selama kuliah itu tetap lancar ya, selama 1 tahun menjadi guru lancar dalam Alhamdulillah lancar. Bermusik. Total udah berapa lagu nih? Kalau untuk sekarang aku udah rilis 4 lagu ya di seluruh platform secara resmi. Secara resmi ya. Ada nggak sih murid-murid yang tahu ya, lagu-lagunya Pak Gurunya? Ini sebelumnya guru elementary school, guru SD ya. SD ya. Ada murid-murid yang Bapak ini penyanyi ya Pak, gitu ada nggak? Oh ada ya? Banyak yang itu sebelumnya tuh nggak tahu dari mana kan anak-anak juga dapat info media sosial, terus tiba-tiba pas lagi ngajar tuh ada yang nyanyi lagu Problematika tuh, terus Syalala, jadi kan kayak kejut ya? Kayak gitu kan, kejut. Mungkin sekarang anak-anak udah main aplikasi yang joget-joget itu, mungkin keluar Bapak, aduh saya manggilnya Bapak, mohon maaf ya. Oke, kalau misalnya jadwal manggung, bagi-bagi waktunya selama menjadi guru dan seorang musisi itu gimana Bang? Kalau bagi jadwal buat manggung tuh masih bisa diatur kan, karena jadwal ngajar itu cuma dari pagi sampai siang sekitar jam 12 lewat kan. Itu cuma setengah hari, dan kalau acara musik kan biasanya malam tuh. Malam atau dari sore. Nah, jadi masih bisa dibagi waktunya dengan baik. Oke. Kalau ini apa tuh namanya? Guru-guru yang lain nih, rekan kerja gitu. Rekan kerja tuh ada yang kalau Pak Alen ya dipanggil? Mr. Alen kalau di sekolah. Mr. Alen, Mr. Alen. Mr. Alen ini lagunya muncul di saya, Mr. Alen ini ya. Kan baru setahun tuh. Ada yang kayak gitu nggak sih? Ada sih, rata-rata guru tuh udah tahu sekarang kan kalau di Bali sebagai seorang pendidik pun ternyata aku tuh juga di bidang musik. Jadi banyak yang tahu, sampai kepala sekolah pun tahu kan, ternyata aku juga bekerja di bidang industri musik. Udah ini nggak sih, kalau di sekolah kan sering tuh ada acara nyanyi gitu, sering disuruh nyanyi Pak Alen ayo Pak Alen. Kalau di sekolah sering sih disuruh nyanyi, cuma nggak mau kan, karena masih SD tuh jadi lagunya takutnya nggak relate ya. Nggak relate sama anak-anak, dan juga takutnya impactnya ke anak tuh jadi beda kan pandangannya. Jadi nggak mau. Halo para pengejar. Kejar ini, kejar itu, kejar. Keep kalem, nggak ada kata telat. Pesan Grab Bike ada jaminan anti ngaret. Oke, balik lagi di Ngoceh Ngobrol bareng Cepi.
Masih bersama Bang Alen nih, Bang Alen. Aku mau tadi tuh belum di segmen sebelumnya tuh aku belum nanya perjalanan dari awal mulanya banget nih gitu sampai memutuskan ingin menjadi pendidik di salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Bengkulu ini. Ini perjalanan dari karir musik atau apa dulu nih? Barengan, beriringan. Oh, beriringan. Beriringan. Oke. Jadi dulu tuh awalnya dari SMA sih. Awalnya kan sebelum itu kayak emang dari zaman sekolah tuh udah seneng sama bahasa Inggris. Jadi dan juga di balik itu sedikit banyaknya memang suka nulis kan. Nah, terciptalah lagu pertama tuh yang mana judulnya itu dulu Long Time ya, lagu pertama. Tapi sebelum perilisan itu banyak problem yang menghalangi kan, kayak beberapa teman kan suka bercanda tuh pas zaman sekolah kayak sok-sok bahasa Inggris itu buat apa sih kan, yang namanya minat dan suka tadi kan. Jadi kayak sebagai penghambat tuh kayak mikir, oh ya juga sih buat apa sih rilis musik yang sebenarnya bukan bahasa asli kita kan. Tapi seiringnya waktu itu kan pemikiran kan berubah-ubah terus nih Cep. Jadi ujung-ujungnya abang kayak pas kelulusan abang mikir, udahlah masa SMA udah habis, dan juga nggak mikir apa yang orang pikirin lagi kan. Setelah itu baru berani rilis lagu Long Time tersebut, dan kemudian respon dari teman-teman dan lingkungan juga baik. Nah disitulah mulai lagi lanjut setelah kuliah, ketemu teman-teman seni, teman-teman yang lain tuh, jadi makin lingkungannya makin seru tuh kan, makin seru, orang-orangnya asik semua tuh. Jadi berlanjutlah rilis lagu kedua, lagu ketiga, dan yang terakhir lagu terbaru. Nah kalau di dunia pendidikan itu kebetulan aku lulus di periode 100. Di periode 100 UNIP, saya lulusan pendidikan bahasa Inggris, FKIP. Nah itu sempat 4 bulan freelance, masih freelance lanjut. Kemudian teman ngontek kan, mau coba ngajar nggak di sekolah ini Drik, dia bilang. Dan kemudian ya lama juga tuh mikirnya, mau ambil nggak, mau terjun ke dunia pendidikan atau enggak. Karena di dunia freelance tadi kadang ada kadang enggak kan. Memang begitu ya. Begitulah kehidupan freelance. Terus ya udahlah coba masuk. Terus ini lucunya tuh hari itu masukin lamaran, hari itu juga diterima. Oh langsung Ya, ya. jadi ceritanya tuh masukin lamaran jam 10. Terus ke sekolah nggak ada orangnya tuh, capseknya nggak ada kan. Jadi pergilah ke UNIP. Udah ke UNIP, habis sholat zuhur, rencananya mau pulang ke rumah kan. Mau pulang ke rumah, habis itu lihat balik lagi ke sekolah, ada mobil tuh, mobil kepala sekolah kan. Lamaran lah ke sana. Sudah itu dibacanya CV, perkenalan apa sebagai macamnya tuh, udah diterima. Padahal capseknya bilang dulu ada 2 yang ngelamar tuh, cuma dari kampus yang beda kan. Nah di hari itu juga langsung diterima. Jadi di tahun ajaran baru langsung disuruh masuk kemarin. Kayak gitu kalau awal masuk berkarir di musik dan pendidikan. Kalau waktu masuk itu kan langsung mengajar ya? Iya. Besok hari itunya gitu. Oh enggak langsung ngajar. Enggak langsung ngajar, bagi jadwal dulu. Karena kan saya di sana juga cuma guru mata pelajaran, bukan wali kelas. Wali kelas ya. Kalau untuk pertama kali dipercaya untuk menghandle kelas berapa nih? Kalau buat sekarang dari awal sampai sekarang ngehandle-nya seluruh kelas, kelas 1 sampai kelas 6. Jadi tiap kelas tuh ada 2 kelas, 1A, 1B sampai kelas 6. Kayak gitu. Semua kelas ya? Semua kelas. Pak Alen, Yeah. Kayaknya Pak Alen terkenal ya guys di sekolah dasar tempat mengajarnya gitu.
Oke, kita balik lagi ke lagunya nih. Itu lagu yang pertama tadi Long Time. Iya, kalau lagu nggak Long salah. Time. Itu menceritakan soal apa nih lagu tentang Oke. lagu Long Time itu? Karena itu lagu pertama, biasanya lagu pertama. pertama tuh lagu yang berkesan ya, lagu yang wah ini lagu pertama pasti. Kalau lagu Long Time itu menceritakan tentang ini masih dalam lingkup percintaan sih kalau itu. Percintaan, aduh. Nah, jadi itu kisah waktu masa sekolah, zaman masa sekolah sampai lulus SMA terus, kayak gitu dah. Kira-kira kayak gitulah. Memang ya. Kalau bahas-bahas gitu itu Kalau, agak kurang kita. Soal hati memang gitu ya, langsung jadi lagu. Tapi semua lagunya berbahasa Inggris kah atau ada yang bahasa Indonesia? Lagu terakhir bahasa Indonesia, Oh, ya, karena lagu khusus terakhir tuh, khusus yang ya. judulnya Problematika. Nanti kita bahas lagu-lagu. Oke, boleh. Lagu terakhir itu rilisnya berarti baru-baru ini ya? Ya, baru 3 bulan atau 4 bulan kalau nggak salah. Semua lagunya Bang Alen bisa didengar berarti di Ya, seluruh bisa didengar platform di ya? seluruh platform. Pokoknya bisa ditonton di mana aja. Begitu. Kalau mau cari biografi di Google tinggal ya. Ya udah ada namanya di Ya, Google ada. ya, memang sudah agak terkenal gitu. Kalau Agak- manggung-manggung nggak? Kalau manggung-manggung gimana biasanya? Kalau manggung udah lama nggak manggung lagi. Terakhir tuh Desember tahun lalu. Karena sekarang lagi vakum kan, lagi fokus ke hal yang lain. Tapi insya Allah bakal balik lagi ngerilis musik. Kita rencana sih mau rilis EP, mini album. mini album Ya, ya. insya Allah bakal rilis. Bakal ngadain mini konser juga nggak sih? Ya, Ada rencana rencana ya. ada. Ya semoga ya bisa. Amin, amin. Terus tapi kalau misalnya anak-anak di sekolah tuh kan biasanya apa ajarin nyanyi Pak, ajarin itu Iya. Pak, ada nggak sih yang kayak gitu? Ada sih beberapa anak yang kelas tinggi itu kan Kelas- dari kelas kelas 6, 4, 5, 5 sama 6, 6. ya. Jadi ada yang kalau tiap hari Sabtu itu kan kita kadang kita programnya tuh ekstrakurikuler. Jadi Oh. ada ekstrakurikuler seni, olahraga, dan agama kayak gitu kan. Jadi yang anak-anak kelas tinggi ini tadi pengennya kayak, Mister besok bawa gitar dong ngajarin kayak gitu. Kita belajar nyanyi. Nah ada sempat waktu itu di sekolah tuh kita bikin ekstrakurikuler seni bermusik bernyanyi kayak gitu kan. Nah cuma awalnya banyak nih yang ikut. Awalnya Terus kemudian setelah 2 minggu berikutnya cuma 2 lagi yang ikut. Dan juga itu Makin anak banyak kelas lagi. rendah. Anak kelas rendah kan yang kelas 1, 2, 3 itu. Jadi cuma anak kelas 2 itu tadi. Jadi sampai sekarang udah nggak dilanjutin. Jadi masuk ke seni teater kayak gitu. Tapi ada kemungkinan nggak sih untuk membuka kelas di luar sekolah, tapi untuk anak-anak Maksudnya kelas apa nih? kayak private Private gitu, les kayak gitu. untuk Kalau bahasa Inggris sekarang, kah, atau bermusik kah? kalau sekarang lagi nggak. Cuma kalau zaman kuliah dulu sering sih Sering ya. privat les kayak gitu kan, les bahasa Inggris anak-anak ke rumah-rumah cari seseran kalau kita bilang. Seserannya tapi lumayan kalau private Lumayan. gitu ya. Oke, nanti Abang Alen kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Kita iklan break dulu ya. Bye. Yuk pakai SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. SPayLater, yuk SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. SPayLater, yuk SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Oke, kembali lagi di Ngoceh Ngobrol bareng Cepi. Mana suaranya? Oke, kita langsung lanjut nih Bang Alen membahas lagu terbarunya Problematika ya judulnya Ya, kalau nggak salah, bener Problematika. kan? Itu lagunya bisa diceritakan nggak sih tentang apa? Oke, jadi kalau lagu Problematika itu
benar-benar dari perjalanan hidup, dari karir, dari zaman sekolah sampai sekarang. Sampai Ya, sekarang ya. itu pokoknya apa ya bilang itu kayak mempresentasikan semua yang dialamin kayak gitu nah. Itu. Kalau aku kebetulan research juga nih kan, cari-cari terkait lagu Problematika itu klipnya, video klipnya itu teman-temannya semua atau gimana tuh, kan ada ganti-ganti orang kan, karena memang kayaknya video klipnya memang orang-orang yang punya masalah dalam perjalanan itu. Oke, sebenarnya kalau buat masalah nggak dalam masalah tertentu kayak itu. Cuma memang awalnya bikin video Problematika itu idenya tuh memang serandom itu kayak sebenarnya mau bikin 2 versi tuh kan, versi yang cowok sama versi yang cewek. Cuma karena itu tadi kalau buat mengekspresikan apa yang mau mereka ekspresikan kayak gitu. Benar. Jadi sesuai dari apa yang mau mereka sampaikan, video itu nggak kita setting sama sekali. Mereka harus begini, mereka harus begitu, pokoknya bebas. Dibebaskan ya untuk mereka berekspresi. Ya. Oke, untuk ini teman-teman saya yang di depan ini kan, kru-kru lucu ini itu semuanya punya problematika. Jadi mereka kan sebelum kita undang Abang di sini, mereka sudah mendengarkan lagu Problematika itu. Nanti boleh kita bikin video buat khusus yang cewek ya. Khusus yang teman-teman itu dia katanya aduh lagunya relate nih gitu. Ya kan? Kalian mengaku. Iya kan? Mengaku mereka. Oke, kalau Problematika ini awal rilisnya di tanggal berapa? Awal rilis di awal tahun kemarin, cuma kalau tanggalnya nggak ingat lagi. Nggak ingat ya? Ya, 3 bulan yang lalu pokoknya. 3 bulan yang lalu. Pastinya 3 bulan yang lalu. Oke, ini aku mau tanya lagi nih. Selama menjadi pendidik dan seorang musisi, hal yang paling berkesan banget tuh selama bertahun-tahun menjadi musisi, terus sekarang masuk nih menjadi seorang guru, jadi gelarnya kan. Itu gimana? Oke, jadi 2 konteks nih. Ada 2 konteks. Kalau yang paling paling apa tadi, Pak? Kesan. Nah, paling berkesannya dalam musik tadi ya itu tadi berani mengekspresikan apa yang aku tulis itu dalam sebuah tulisan, dalam sebuah karya yang mana dulu sempat masa jayanya tuh di tahun 2020 laguku didengar 48 negara. Waduh, Udah masuk tepuk tangan. Red Spotify. Bukan main guys. Terus kemudian nah ini yang serunya nih. Kalau dalam dunia pendidikan tuh Apa? jadi kan sekolah dasar tuh baru ya, bahasa Inggris baru masuk lagi. Kalau di zaman kita dulu mungkin kita dapat ya kayaknya. Kalau abang dulu dapat ya, kita dapat. Kalau sekarang tuh baru masuk lagi tuh bahasa Inggris. Nah jadi di sekolah aku yang sekarang tuh baru masuk bahasa Inggris, dan sebelumnya mereka belum sama sekali belajar bahasa Inggris. Nah yang paling berkesan adalah dalam setiap kelas, kalau awalnya dulu kan mereka nggak bisa tuh, bahkan pronunciation, vocabulary pun masih sedikit kan yang mereka punya. Nah sekarang yang bikin sangat berkesan tuh adalah beberapa anak sudah bisa self introduction, memperkenalkan diri mereka dalam bahasa Inggris. Jadi itu kayak paling berkesan banget lah gitu kan. Kalau zamanku dulu nih Bang, ya cuman bisa yes, no gitu kan. 1, 2, 3, 4 gitu. Terus sebatas pengenalan itu ya manggil nama balik aja gitu kan. Dan juga tingkat
anak-anak zaman sekarang tuh belajar bahasa tuh cukup excited lah, Oh, cukup semangat excited ya, anak-anak bahasa tuh. Inggris. Ya. Kalau dulu takut-takut Kalau ya. dulu ya takut-takut bahasa tuh. Inggris, matematika tuh paling ditakutin banget Ya. tuh. Terus sekarang udah excited. Ya, Apa karena ada semua. gurunya yang asik ya, guys? Kayaknya karena gurunya yang asik deh. Kalau saya dulu emang sedikit malas dalam belajar ya, sampai sekarang deh kayaknya. Itu mungkin saya suka belajarnya itu kalau misalnya gurunya asik. Mungkin bagi adik-adik kita yang di sekolah, yang di tempat abang mengajar itu mungkin merasa bahwa gurunya asik kali gitu. Nah, Ya, kalau pengen. itu sebenarnya balik ke diri masing-masing ya. Kalau seorang pendidik itu kan pasti punya cara gimana mereka bisa berinteraksi sama anak-anak. Nah, kalau saya tuh di kelas jadi bikin gimana caranya kelas itu bisa jadi asik dan anak-anak tuh nggak bosan. Oke. Jadi kadang belajar, mungkin kita bisa belajar dari sebuah video atau musik kan, lagu-lagu. Jadi kayak gitu. Jadi anak-anak nggak bosan dan arahnya pun kalau dalam belajar tuh jadi nggak mentok ke buku sama ke papan tulis kayak gitu. Jadi berarti ada interaksi ya, juga interaksi ya kan. diselingin Benar. juga sama ice breaking karena tadi kan masih anak-anak sekolah dasar itu kan masih butuh. Dia masih butuh bermain gitu-gitu ya. Oke. Ini bahas problematika lagi, kita balik lagi nih. Boleh. Bang Alen itu ada lirik ya, ada bisa dinyanyikan sedikit nggak? Lirik Boleh. yang menurut Abang Alen tuh paling nempel di hati dan ingatan Abang, kalau ini yang buat lagu ini tuh bagian part ini tuh part yang aku banget gitu. Ada nggak? Mungkin di bagian refnya. Coba Ya. boleh coba ya, ini teman-teman juga pada penasaran ini. Kayak, hancurkan saja kalau kau bisa, aku tidak peduli. Suka tidaknya itu terserah, aku tidak memaksa. Terus syalala la la. Oh ya, aku tuh bang ya. Syalala la 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 la. Syalala la 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 la. Ah, itu bagian favorit. Duh, boleh kali saya jadi backing vokal ya kan, kalau manggung nggak barin Bang Alen. Boleh, Saya boleh. nonton saya jadi backing vokal juga, itu bagian syalalalanya aja nggak apa-apa tuh. Siap, siap. Terima kasih ya Bang Alen. Terakhir nih, Ya. motivasi untuk anak-anak muda sekarang, kalau pesannya nih untuk anak-anak sekarang gimana? Anak Ada gen nggak? apa nih? Generasi apa nih kita sekarang Gen kan? Z kah? Gen Z ya kan? Apa? Oke, kalau buat motivasi mungkin sama-sama ya, karena masih seumuran lah kita ya sama Gen Z, Gen milenial tuh. Tapi kalau buat motivasi pokoknya buat kalian semua harus percaya diri aja, ngelakuin apapun hal itu. Terus kalau kalian mau ngelakuin ini, lakuin selagi itu nggak ngerugiin orang lain, selagi itu positif, gas aja terus lah. Pokoknya yang penting percaya diri. Percaya sama diri. enjoy. Percaya diri guys, ya kan? Kayak ibu sutradara saya nggak percaya diri dia. Percaya nggak percaya. Oke, itu tadi ya bincang-bincang, ngoceh-ngoceh seru kita bersama Bang Alen. Terima kasih Oke, Bang Alen sama-sama. sudah bertamu di rumah saya yang Oke, lucu sama-sama. ini ya kan. Semoga kita bertemu lagi, semoga sukses ya Amin, di amin, amin. rencana dalam mini konsernya Ya, itu amin, amin, ya kan. amin. Semoga terlaksana dengan segera. Mengucapkan terima kasih. Oke, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih sudah mengundang juga ya teman-teman. Oke, itu tadi bincang-bincang dan ngoceh-ngoceh seru bareng Cepi, bareng aku. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.